Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Herianti, nomor induk mahasiswa 5021830, kelas 4A Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari ringkasan manajemen resiko perbankan syariah untuk memenuhi tugas UAS manajemen resiko perbankan syariah. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang latar belakang manajemen risiko. Yang pertama, pengertian risiko. Menurut Vaughana 1978 mengemukakan beberapa definisi risiko. Yang pertama, risiko adalah kerugian. Yang kedua, risiko adalah kemungkinan kerugian. Yang ketiga, risiko adalah ketidakpastian. Yang keempat, risiko adalah hasil penyebaran aktual. Yang kedua, pengertian manajemen risiko menurut Fahmi. Manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara khusus membahas bagaimana organisasi menerapkan langkah-langkah dalam memetakan semua masalah menggunakan pendekatan manajemen yang sistematis dan komprehensif. Yang ketiga, peran manajemen risiko. Mengelola risiko adalah bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah pada maksimalisasi pendapatan dan mengurangi biaya pengeluaran. Baiknya, yang keempat, proses manajemen risiko yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, pengukuran. Yang ketiga, pemantauan limit. Yang keempat, pengendalian. Selanjutnya, makalah kedua tentang regulasi perbankan mengenai manajemen risiko. 1. Basel I. Penerapan Basel I di sejumlah negara di dunia meningkatkan ketahanan sistem perbankan internasional melalui peningkatan standar modal. 2. Basel II. Tujuan utama adalah menjamin solidaritas sistem keuangan dan memastikan bahwa bank-bank secara tepat dan profesional dikapitalisasi sehubungan dengan sejumlah risiko yang berbeda faktor. Yang ketiga, Basel III dirancang untuk implementasi terhubung dari waktu ke waktu, memberikan fleksibilitas dan ruang untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan keadaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tentang manajemen risiko kredit. A. Pengertian risiko kredit. Menurut Hardanto 2006 mengatakan bahwa risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. B. Jenis risiko kredit. Yang 1, risiko kredit pemerintah. 2, risiko kredit korporat. 3, risiko kredit konsumen. C. Prinsip-prinsip Islamic Financial Self-Report. 1. Keadilan. 2. Kemitraan. 3. Transparansi. 4. Universal. D. Batas maksimum penyaluran dana atau BPMD adalah perantara maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal BPRS. Penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10%. E. Penerapan manajemen risiko. 1. Lingkungan internal dan sasaran. 2. Identifikasi risiko. 3. Penilaian risiko. 4. Tanggapan risiko. 5. Pengendalian aktivitas. 6. Informasi dan komunikasi. 7. Pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, F. Penilaian kualitas aset. Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu tetap mengelola ekspor kredit yang memadai dan menjaga kualitas aset. G. Mitigasi risiko kredit. 1. Protection in advance. 2. Monitoring aset consumer. 3. Collection of non-performing loans. 4. Selanjutnya H. Restrukturasi pembiayaan. Sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan bank sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut.
Selanjutnya yaitu makalah yang keempat tentang manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. 1. Pengertian risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. 2. Risiko intern pada manajemen risiko pasar. Risiko intern merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi kedudukan bank, posisi keuangan bank. Selanjutnya yang ketiga, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar. Risiko pasar dapat terjadi karena pergerakan suku bunga dan perubahan nilai tukar. 4. Pengertian risiko likuiditas. Risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajibannya kepada nasabah ketika telah jatuh tempo. 4. Risiko intern pada manajemen risiko likuiditas, yaitu dalam menilai risiko likuiditas inheren, indikator yang digunakan adalah komposisi aset, kewajiban, dan transaksi rekening, administrasi, dan aset pada sumber pendanaan. 6. Penerapan manajemen risiko pada manajemen likuiditas menggunakan 4 cara. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, pengukuran, yang ketiga, pemantauan, dan yang keempat, pengendalian. 7. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan oleh unit kerja di mana proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan oleh Risk Management Group. Selanjutnya, makalah yang kelima tentang manajemen risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank. 2. Kategori risiko operasional. 1. Kegagalan proses internal. 2. Kesalahan manusia. 3. Risiko sistem. 4. Risiko eksternal. 3. Penerapan manajemen risiko operasional. A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. B. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta manajemen risiko. 4. Strategi anti-fraud dilaksanakan dengan berpijak pada penerapan 4 pilar, yaitu 1. Pencegahan, 2. Deteksi, 3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi, 4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Selanjutnya, makalah yang keenam yaitu tentang manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategis. 1. Manajemen risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan hukum, legal action, atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontak hukum atau peraturan. Selanjutnya, yang kedua, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko hukum. Bank memastikan kecukupan pada manajemen risiko hukum, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko untuk menghindari kemungkinan gugatan hukum. 3. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko hukum. Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas risiko hukum yang melekat atau intern dalam produk atau aktivitas baru bank dalam rangka pengendalian risiko hukum. 4. Pengertian manajemen risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya
penetapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurangnya respon bank terhadap perubahan eksternal. 5. Resiko intern pada manajemen resiko strategis. 1. Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis. 2. Strategi beresiko tinggi dan rendah. 3. Pasar bisnis bank. 4. Pencapaian rencana bisnis. Selanjutnya, makalah yang ke-7 tentang manajemen resiko kepatuhan. A. Manajemen resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dari ketentuan lainnya yang berlaku. B. Resiko intern pada manajemen resiko kepatuhan. Sumber resiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. C. Penerapan manajemen resiko pada manajemen resiko kepatuhan. 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris Direksi dan DPS. 2. Sumber daya insani. 3. Organisasi manajemen resiko kepatuhan. D. Sistem pengendalian internal pada manajemen resiko kepatuhan. 1. Pengendalian intern akuntansi, yaitu pengendalian untuk mencegah terjadinya invensi yang bertujuan untuk perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. 2. Pengendalian intern administrasi untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang berlaku dan dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Selanjutnya, makalah yang ke-8 tentang manajemen resiko reputasi. 1. Pengertian manajemen resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. 2. Resiko intern pada manajemen resiko reputasi. Resiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. 3. Penerapan manajemen resiko pada manajemen resiko reputasi. Yang pertama, banyak bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak yang paling kurang mencakup 4 pilar, yaitu 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris Direksi dan DPS. 2. Kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko. 4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 4. Sistem pengendalian intern pada manajemen resiko reputasi. Cara pengendalian risiko reputasi yang terbaik adalah dengan melakukan program antisipasi atau preventive action dan program pemeliharaan reputasi. Selanjutnya, kelompok 9 tentang kebijakan layanan nasabah prima. 1. Pengertian layanan prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service, yang artinya nasabah adalah serangkaian yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. 2. Konsep pelayanan prima. 1. Sikap mental positif. 2. Orientasi kepuasan nasabah dan mengenal nasabah. 3. Penghematan terhadap waktu. 3. Dasar-dasar pelayanan prima. Agar pelayanan prima yang diberikan dapat memuaskan nasabah, maka seorang customer service harus memiliki dasar-dasar pelayanan yang kokoh. 4. Reputasi pelayanan jasa bank. 1. Bentuk fisik. 2. Kehandalan. 3. Ketanggapan. 4. Jaminan. 5. Empati. Selanjutnya, kelompok 10 tentang Enterprise Risk Management. 1. Kerangka Enterprise Risk Management. Kerangka IRM dirancang untuk mendukung kedalaman dan keluasan kegiatan IRM. Struktur kerangka manajemen risiko perusahaan yang berlaku terhadap
aturan organisasi atau perusahaan dan bagaimana organisasi dapat mengkategorikan resikonya. 2. Pengertian enterprise risk management, yaitu sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas, direksi, manajemen, dan personel lainnya, diterapkan dalam pengaturan strategis di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengolah risiko berada dalam risk appetite untuk membentuk jaminan mengenai pencapaian tujuan entitas. 3. Profil risiko memiliki tujuan untuk menginformasikan risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas bank dan sistem kontrol terhadap risiko-risiko tersebut. 4. Struktur modal dan pengelolaan bank. Struktur modal adalah suatu ukuran keuangan antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang dan modal sendiri dalam melakukan kegiatan perusahaan. Pengelolaan modal adalah serangkaian upaya yang dilakukan menjaga dan mengatur aktiva lancar dan hutang lancar perusahaan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan operasional. 5. Kinerja bisnis. Perusahaan yang telah mengadopsi pendekatan IRM mengalami perbaikan dalam kinerja bisnis. 6. Peran IRM. Pencapaian tujuan perusahaan yang lebih baik dan pada akhirnya menciptakan, menambahkan, dan melindungi nilai perusahaan. 7. Manajemen modal. Aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan uang dalam hal ini adalah manajemen anggaran dana yang terdapat di dalam sebuah instansi perusahaan. 8. Value Based Management atau VBM. Manajemen berbasis nilai adalah sebuah pendekatan yang memastikan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, kelompok 11 tentang kewajiban penyediaan modal minimum. 1. Aspek pemodalan. 1. Supplier. 2. Bank-bank. 3. Dana ekuitas. 2. Aspek risiko penyaluran dana. Pasal 1. Aktiva neraca yang diberikan bobok sesuai kadar risiko penyaluran dana. B. Beberapa pos dalam daftar kewajiban, komitmen, dan kontingensi yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar rasio penyaluran dana yang melekat. Pasal 7A. Penyaluran dana dalam bentuk aktiva produktif yang sumbernya dari pihak ketiga. B. Penyaluran dana dalam bentuk aktiva produktif yang sumber dananya dari modal sendiri. C. Penyaluran dana dalam bentuk piutang. D. Penyaluran dana dalam bentuk aktiva produktif yang tidak berlabunan. 3. Aspek risiko pasar. Pasal 10. Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman pasar sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko bank. 4. Tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. Perhitungan minimum didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko ATMR. 5. Ilustrasi perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum. Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank. 6. Format kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang dan bersaing secara nasional, internasional. Struktur, persyaratan, dan perhitungan kecukupan modal disesuaikan standar internasional. Selanjutnya, 12 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. A. Urgensi penilaian tingkat kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan Bank Indonesia sampai saat ini garis besar didasarkan faktor kapital, aset manajemen, earning, liquidity. B. Mekanisme penilaian kesehatan. 1. Pemikiran penilaian dilakukan tiap semester. 2. BI meminta hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan di bank. 3. BI juga melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. 4. Penilaian berdasarkan action plan dari penilaian tersebut kepada direksi, komisaris, dan pemegang saham. C. Faktor penilaian permodalan adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada Capital Adequacy Ratio yang telah diterapkan oleh BI. D. Faktor penilaian kualitas aset. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank.
F. Faktor penilaian manajemen. Untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusia. G. Faktor penilaian likuiditas. Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. H. Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi kemampuan modal bank dalam mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi suku bunga dan nilai tukar serta kecukupan penerapan manajemen risiko pasar. I. Penilaian peringkat faktor manajemen. Penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan pembanding yang relevan. J. Penilaian tingkat faktor keuangan adalah hasil akhir penilaian gabungan dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan faktor likuiditas. K. Penilaian Kamel adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank umum di Indonesia. I. Action Point lembaga keuangan Islam, yaitu rencana aksi yang merupakan langkah melakukan perubahan dibentuk untuk permasalahan sosial yang ada. Selanjutnya 13 tentang Good Corporate Government. A. Pengertian Good Corporate Government menurut Bank Dunia GCG adalah aturan standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan manajemen serta perincian penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban kepada inspektor. Selanjutnya 1. Prinsip-prinsip corporate government di Indonesia. 1. Transparansi atau keterbukaan. 2. Accountability, kejelasan fungsi. 3. Responsibility, pertanggungjawaban. 4. Independensi, kemandirian. 5. Fairness atau kesetaraan dan kewajaran. 2. Interaksi antara good corporate government dengan lembaga keuangan Islam. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan syariah antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah di dunia perbankan syariah antara lain dan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan GCG pada dunia perbankan menjadi semakin penting. 3. Dewan Komisaris. Berdasarkan struktur GCG, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. 4. Direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan persoalan sesuai dengan tujuan perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. 5. Dewan Pengawasan Syariah adalah struktur bank syariah berada setingkat dengan komisaris sebagai pengawas direksi. 6. Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan tertentu yang dilakukan oleh bank telah sesuai. B. Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang disampaikan. C. Audit eksternal dalam melaksanakan mampu bekerja secara independen. 7. Aspek transparansi lembaga keuangan Islam. Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. 8. Konflik kepentingan di dalam koperasi. Konflik kepentingan dalam koperasi berkaitan erat dengan perkembangan koperasi di Indonesia. 9. Unit usaha syariah dan GCG. 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. 3. Pelaksanaan prinsip syariah. 4. Penyaluran dana kepada nasabah. 5. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.